Ya, salam Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya percaya bahwa kita semua merasakan sukacita daripada Tuhan. Ya, hari ini kita mau belajar bersama-sama mengenai atribut Allah. Nah, salah satu yang menjadi atribut Allah adalah kasih. Ya, saudara, atribut di sini berbicara tentang kelengkapan, berbicara tentang simbol, berbicara tentang suatu barang atau peralatan yang kita gunakan. Tetapi di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai atribut Allah. Kalau atribut kita secara manusiawi, yaitu salah satu atribut yang saya gunakan pada saat ini yaitu jam, cincin. Nah, itu merupakan atribut dari manusia. Tetapi hari ini kita akan belajar mengenai atribut Allah. Mari kita belajar bersama-sama. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai atribut Allah. Salah satunya ialah kasih. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang kasih, ini sudah sangat familiar bagi saya sendiri. Karena kasih sudah diterapkan dalam kehidupan kita. Kasih sudah diterapkan dalam sesama kita, lingkungan kita, entah itu kepada orang tua, entah itu kepada teman, entah itu kepada guru-guru kita, atau kepada sahabat kerabat kita yang lain. Tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama mengenai kasih Allah terhadap umatnya. Ya, kita akan belajar bersama-sama dari teks 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. Ya, saya akan membacakan teks ini untuk kita. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Ya, berbahagialah kita yang mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mendengar kata kasih, kita mempelajari kata kasih. Di sini menunjukkan bahwa kasih yang dimaksud Yohanes di sini yaitu merupakan pribadi yang Yesus sendiri lakukan, yang Tuhan kita sendiri lakukan. Ya, materi pembahasan kita pada hari ini yang pertama itu definisi kasih. Yang kedua, kasih menurut Alkitab. Yang ketiga, sifat-sifat kasih Allah. Yang keempat, makna kasih Allah. Yang terakhir, kesimpulan. Ya, kita mulai dari pendahuluan. Kasih karunia Allah adalah salah satu bukti pernyataan Allah dalam kehidupan manusia. Kasih karunia sebagai dasar pemberian yang dikaruniakan oleh Allah untuk mengasihi umatnya dengan mengorbankan anaknya yang tunggal dengan maksud supaya umatnya akan dapat mengenal Dia. Dengan hal itu Allah mengasihi semua orang tanpa melihat latar belakang dari setiap diri manusia. Allah hanya ingin manusia percaya kepadanya. Salah satu kasih karunia Allah yang diberikannya adalah dengan menyelamatkan umatnya. Paulus berbicara tentang bagaimana ia mengetahui kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Ia sudah mengetahui kasih karunia Allah kepada Timotius dan sudah memintanya untuk menjadi kuat dalam kasih karunia itu. Tetapi ia juga dapat mengetahui kasih karunia Allah di dalam pelayanannya sendiri, dan hal ini yang menjadikan bekerja lebih keras. Syukur, pahala, faedah, tindakan bersahabat, hal ini patut diuji. Kasih dapat diartikan sebagai salah satu wujud yang ditunjukkan kepada seorang dengan ketulusan hati. Dengan demikian, terdapat beberapa jenis kasih menurut ajaran Kristen, antara lain kasih agape, phileo, eros, dan storge. Dari beberapa jenis kasih tersebut yang merupakan gambar kasih
yang dimiliki oleh setiap manusia yang dikaruniakan oleh Allah kepada setiap orang dengan cuma-cuma. Ya, kasih Allah menurut Alkitab. Jika berbicara tentang kasih Allah, mengingatkan kita kepada salah satu peristiwa di mana pengorbanan Yesus yang telah rela mati di kayu salib demi menebuskan dosa manusia. Kita bisa membaca dalam teks Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara, Tuhan rela mati di kayu salib. Karena apa? Karena begitu besar kasih. Karena begitu besar pengorbanan yang Tuhan tunjukkan untuk kita. Apa yang Tuhan limpahkan untuk kita? Bahwa setiap kita yang percaya, bahwa setiap kita yang mengikuti perkataan Tuhan, bahwa setiap kita yang menggenapi firman Tuhan, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ya, kasih terhadap Allah menjadi nyata dalam kasih terhadap sesamanya. Sehingga hal ini dapat disebut dengan istilah konkretisierung, kasih terhadap Allah. Dalam teks 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan 21, Yohanes sendiri mencatat tentang bagaimana yang dikatakannya bahwa Allah adalah kasih. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sendiri merupakan pribadi atau sumber dari segala kasih. Sehingga Yohanes mengajak para pembacanya untuk saling mengasihi. Kasih itu bukan soal kata, melainkan soal perbuatan. Ya, dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Jadi di situ jelas menunjukkan bahwa kasih itu bukan dari perkataan kita. Kasih itu bukan dari hati kita. Tetapi cara kita untuk meresponi kasih itu seperti kasih Allah adalah kita terjun, kita menunjukkan di lapangan bahwa kasih itu sesungguhnya seperti apa, yaitu dia melakukan segala sesuatu. Berarti di sini ada tindakan, ada hasil yang dilakukan oleh kasih. Jadi di sini kasih itu merupakan bentuk yang aktif, bukan pasif. Artinya kasih di sini bukan diam saja, tetapi kasih yang bergerak, kasih yang menghasilkan segala sesuatu. Kasih Allah terhadap manusia dapat dilihat berdasarkan apa yang diberikannya dengan kepada kita di dalam Kristus. Oleh itu setiap kita dijadikan ahli waris bersama Kristus. Artinya bahwa bagaimana kasih itu dipaparkan, hal ini menjadi pertanyaan. Ada dalam Alkitab, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan dirinya dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungannya diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita bisa melihat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4 sampai dengan ke-7. Nah, ini merupakan bentuk atau sifat-sifat dari Allah, di mana Allah memaparkan bahwa makna kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan lain sebagainya. Nah, ini saudara menunjukkan sifat Allah kepada kita. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas di sini sifat-sifat kasih Allah. Ya, berbicara tentang sifat-sifat kasih Allah, artinya sifat dari Allah. Dalam teks 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4 dengan yang ke-8, tadi sudah kita baca bersama-sama. Ya, Paulus berbicara tentang sifat-sifat kasih Allah. Di situ sudah jelas tadi bahwa kasih itu murah hati, kasih itu sabar, ia tidak sombong, tidak memegahkan diri dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan kasih Allah di mana ia menunjukkan bagaimana sebenarnya sifat Allah yang digenapinya melalui Rasul Paulus. Ya, yang selanjutnya mengenai sifat-sifat kasih Allah.
Dalam teks 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai yang ke-8, di situ tadi sudah jelas bahwa yang kita katakan dalam pembahasan kita yang sebelumnya mengenai kasih Allah, bahwa sifat Allah itu kasih yang murah hati, yang tidak iri, tidak sombong, tidak membanggakan diri, dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bagaimana sifat sebenarnya dari kasih Allah yang digenapinya melalui Rasul Paulus. Ada beberapa sifat kasih Allah menurut Alkitabiah, salah satunya adalah kasih agape. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kalau kita mempelajari sifat kasih, di sini ada 4 kriteria dari sifat kasih. Yang pertama itu kasih agape, adalah kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi orang yang dikasihinya. Yang kedua itu ada kasih philia, adalah kasih persahabatan atau kasih persaudaraan. Yang ketiga ada storge, adalah kasih yang timbul karena adanya ikatan kekeluargaan. Yang keempat itu ada kasih eros, adalah kasih yang bersumber pada daya tarik seksual kepada jenis kelamin lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bahwa kalau kita mempelajari dari 4 jenis atau kriteria dari kasih ini, kita bisa menyimpulkan bahwa posisi dari sifat kasih Allah itu berada di kasih yang pertama, yaitu kasih agape. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Bahwa kasih agape adalah kasih yang rela mengorbankan, kasih yang rela menyumbangkan segala sesuatunya untuk orang lain, untuk orang yang dikasihinya. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan, dengan ketulusan ia rela mengorbankan. Nah, ini menunjukkan sifat-sifat Allah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, yang selanjutnya sifat dari kasih agape di sini menunjukkan bahwa ketulusan tidak mengharapkan balas jasa. Dan kata agape di sini menunjukkan pada kasih yang tidak bersyarat. Kasih agape adalah kasih yang rela berkorban dirinya bagi orang yang dikasihinya. Paulus juga mengatakan bahwa kasih agape adalah kasih Allah berdasarkan teks 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Jadi di pembahasan kita yang sebelumnya tadi saya sudah memaparkan bahwa dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh ini menunjukkan sifat Allah dalam kasih-kasihnya. Yaitu Allah itu memiliki sifat yang sabar, yang tidak iri hati, yang tidak sombong, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan tindakan atau sifat-sifat pribadi Allah itu sendiri. Ini merupakan kriteria dari Tuhan. Makanya di sini saya jelaskan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki kasih agape. Artinya apa, saudara? Bahwa kasih dari Tuhan itu kasih yang menunjukkan bahwa pengorbanan dengan kerelaan hatinya. Ia rela mati di kayu salib. Ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Ya, selanjutnya makna kasih Allah. Mengetahui makna kasih Allah berdasarkan Alkitab, hal ini yang mendorong setiap umat Kristen banyak berpatokan pada Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. Ya, di situ banyak dikatakan, saudara-saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, setiap orang yang percaya, ini menjadi makna, ini menjadi arti Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita percaya kepada kasih, kepada pengorbanan Tuhan, kepada kematian yang dia lakukan di atas kayu salib, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak binasa, memperoleh. Artinya bahwa di sini kita mendapatkan sesuatu kemegahan, yaitu kita bisa naik ke surga, kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Artinya kita berada di surga, kita tidak merasakan kesakitan, kita tidak merasakan penderitaan lagi. Karena apa? Kita sudah dimerdekakan, kita sudah diperoleh oleh kasih Tuhan, yaitu melalui memperoleh hidup yang kekal karena kita menggenapi kasih Tuhan.
Ya, dengan demikian sangat jelas hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah kasih. Gambaran tentang kasih diberikan oleh Allah yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Ya, hal ini membuat kasih itu menjadi hal yang nyata, bukan hanya ucapan saja. Sebagai subjek yang telah menerima kasih Allah, sudah sewajibnya sebagai orang yang percaya yang harus dilakukan, yaitu memelihara kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemuliaan Allah menjadi tujuan setiap orang percaya. Karena itulah maksud dan tujuan kasih. Ia sanggup menunjukkan sifatnya dalam hal mengasihi. Salah satu contoh Allah lakukan adalah mengorbankan anaknya yang tunggal sehingga semua umatnya yang berdosa diselamatkan. Nah, ini merupakan contoh pengorbanan dari Tuhan. Ini merupakan suatu tindakan yang Tuhan lakukan untuk menggenapi bahwa Ia merupakan pribadi yang mengasihi. Apa hasil dari kita? Apa hasil dari kasih yang kita genapi dari Tuhan? Kita akan memperoleh hidup yang kekal, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Amin. Ya, yang menjadi kesimpulannya untuk kita semua berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kasih dalam teks 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16 ini adalah bahwa kasih itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Apapun karunia-karunia yang sudah diterima, jika kita tidak menyertakan kasih, maka semuanya adalah kesia-siaan. Paulus bukan ingin membandingkan antara karunia-karunia roh dengan kasih. Tetapi ia ingin memberikan sebuah pengajaran bahwa cara penggunaan karunia itu dengan benar adalah dengan menyertakan kasih di dalamnya. Kasih yang dimaksud Paulus merupakan kasih yang sama seperti kasih Allah, yaitu kasih yang tulus, yang rela berkorban, dan tidak meminta imbalan apapun. Ya, demikian pembahasan yang dapat kita sama-sama pelajari pada hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa dengan kekuatan Roh Kudus, Dia memberikan kekuatan untuk kita untuk belajar bersama-sama, mengasihi, untuk belajar bersama-sama, menunjukkan sifat dari kasih Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.